Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, sehabis menunaikan sholat Isya, Abu Nawas dan kawan-kawannya duduk di teras masjid. Beragam persoalan yang mereka diskusikan, mulai dari ilmu agama hingga ilmu tentang kebijaksanaan, yang membuat orang-orang betah duduk berlama-lama dengan Abu Nawas. Karena setiap ilmu yang disampaikannya selalu diselingi candaan dan cerita humor. Tentu saja hal ini mengundang gelak tawa yang hadir. Suatu kali ada orang yang buta huruf tidak suka dengan Abu Nawas. Orang tersebut sangat berambisi ingin mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang, namun ia belum menemukan caranya. Tiba-tiba di benaknya terbesit ide yang cukup unik. Dengan membawa secari kertas dan pena, ia mendatangi kawannya untuk minta tolong. "Hai kawan, maukah engkau menulis surat di kertas ini?" pinta orang tersebut kepada kawannya. "Apa yang hendak ingin kau tulis?" tanya kawannya. "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual," ujar orang tersebut. Kawannya itu seketika heran mendengar permintaannya. "Untuk apa menulis kalimat seperti itu?" tanya kawannya penasaran. "Sudahlah, pokoknya tuliskan saja," balas orang tersebut. Setelah kawannya selesai menulis, ia pun langsung merebutnya dan pergi tanpa permisi. Seusai waktu Isya, orang itu pergi ke masjid untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia melihat Abu Nawas sedang duduk dikelilingi oleh kawan-kawannya. Ia pun langsung menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, aku dapat surat dari seseorang. Tolong bacakan surat ini keras-keras," pinta orang tersebut sembari memberikan secari kertas. Abu Nawas langsung menerima dan membukanya. Setelah membacanya, Abu Nawas sempat terkejut karena tulisan tersebut berbunyi, "Aku adalah orang yang bodoh dan pandai membual. Orang ini mau mempermalukan aku di depan orang-orang," pikir Abu Nawas. Sejenak ia terdiam. Ia mencari cara supaya bisa lepas dari jebakan. Hingga akhirnya muncul ide yang tak kalah usil. Ia pura-pura mengamati dan beberapa kali membolak-balikan kertasnya. "Kenapa Abu Nawas? Cepatlah bacakan surat itu keras-keras. Kamu tahu kan kalau aku buta huruf, jadi aku tidak bisa membacanya," tutur orang tersebut. "Waduh, saya minta maaf, saya tidak bisa membaca," jawab Abu Nawas. "Memalukan, orang secerdik dan sepandai kamu ternyata tidak bisa membaca. Seharusnya kamu malu dengan sorban yang kamu pakai," ujar orang tersebut. Kala itu orang yang bersorban adalah tanda orang yang berpendidikan. Tiba-tiba Abu Nawas melepaskan sorbannya dan meletakkan sorban tersebut di kepala pria buta huruf itu. "Sekarang kamu sudah memakai sorban. Jika itu memberimu pengetahuan, silakan baca sendiri," balas Abu Nawas. Orang-orang yang hadir spontan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Gagal sudah rencana orang buta huruf itu untuk mempermalukan Abu Nawas. Justru ia yang kena batunya. Ia tak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang cukup cerdik. Orang buta huruf tersebut kemudian pergi dengan menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama. Tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. "Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu.
Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri. Sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Baginda Raja, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, balas sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar dalam ilmu ketatanegaraan dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali Paduka," jawab sang ulama. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu," pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang. Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu. Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung. Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga, kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya aku bisa menjawab ke-4 pertanyaan yang akan diajukan?" tanya si pemuda. "Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi, dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi. Tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari," ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana.
3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Tanya si pemuda. Itu adalah kematian, jawab Abu Nawas. Terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya? Tanya si pemuda kembali. Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. Apa tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawar si pemuda. Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya, balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku apa pertanyaan yang kedua?" Tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam, bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Saat kematian kita datang, harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang yang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman. Kelak kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main, dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama, pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya pemuda kembali. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang. Tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya, perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. Sekarang sampaikan padaku apa pertanyaan yang ketiga, ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111.
Begitu berharganya surga sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman, digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis. Tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" Tanya Abu Nawas dengan beruraian air mata. Pemuda itu menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia, sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Kisah selanjutnya. Dahulu kala ada seorang waliullah yang bernama Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Syekh Abu Hamzah. Ia adalah murid ulama besar yang bernama Muhammad bin Hambal atau Imam Hambali. Syekh Abu Hamzah ini dikenal dengan sifat tawakalnya. Dari sifatnya itulah pernah sebuah keramat muncul pada dirinya. Dikisahkan suatu hari Syekh Abu Hamzah menempuh perjalanan dengan hanya berbekal tawakal. Ketika malam tiba, ia memutuskan untuk beristirahat di sebuah tanah yang kosong. Ternyata di tanah tersebut terdapat sebuah sumur yang tak diketahui olehnya. Namun karena rasa kantuknya sudah tak dapat ia tahan, ia langsung merebahkan tubuhnya tidur di pinggiran sumur itu. Setelah Syekh Abu Hamzah tertidur, tiba-tiba ia terjatuh masuk ke dalam sumur. Akan tetapi ia tak menyadari hal itu. Ia masih terlelap dalam tidurnya. Tidak berapa lama kemudian, Syekh Abu Hamzah akhirnya terbangun. Betapa kagetnya ia ketika mendapati dirinya sudah berada di dalam sumur. Ia pun lalu menaiki dinding sumur berusaha untuk keluar. Namun usahanya tidak membuahkan hasil karena sumur tersebut lumayan dalam. Ia pun kemudian hanya bisa pasrah sambil duduk termenung memikirkan nasibnya. Di saat itulah melintas dua orang mendekati sumur tersebut. "Kita tidak boleh membiarkan ada sumur di tengah jalan seperti ini. Ini sangat berbahaya," kata salah satu dari mereka. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya kawannya. "Kita harus menutup sumur ini," ujarnya. Syekh Abu Hamzah yang mendengar percakapan kedua orang tersebut hendak mengatakan jika dirinya berada di dalam sumur itu. Namun niatnya seketika terhenti karena ada bisikan yang mengatakan, "Kamu bertawakal kepada Allah, namun kau mengadukan cobaan yang kau alami kepada selain Allah." Disinilah ketakwaan Syekh Abu Hamzah diuji. Ia pun terdiam berpasrah diri kepada Allah. Sementara kedua orang itu meletakkan sesuatu di atas sumur dengan tujuan untuk menutupinya, agar tak ada orang yang terjatuh ke dalamnya. Dengan penuh keyakinan dan tawakal, Syekh Abu Hamzah pun terperangkap di dalam sumur. Namun ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Dan benar saja, setelah sehari semalam berada di sumur, tiba-tiba Syekh Abu Hamzah mendengar ada suara memanggilnya. Namun ia tak melihat wujud si pemanggil. "Berpeganglah padaku dengan kuat." Hanya itu suara yang ia dengar. Syekh Abu Hamzah pun menjulurkan tangannya seraya meraba-raba sesuatu untuk dipegang.
Lantas ia merasakan memegang sesuatu yang kasar. Perlahan namun pasti, sesuatu yang ia pegang itu mengangkat dan menariknya keluar dari dalam sumur. Ketika berhasil keluar dari sumur, Syekh Abu Hamzah terkaget bukan kepalang, karena sosok yang menolongnya ternyata seekor serigala yang besar. Antara rasa senang dan takut menghinggap pada diri Syekh Abu Hamzah. Bagaimana tidak, di hadapannya berdiri sosok serigala besar yang bisa dengan mudah memangsa dirinya. Akan tetapi, selepas menolong Syekh Abu Hamzah, serigala tersebut berlari meninggalkannya. Selepas kepergian serigala itu, Syekh Abu Hamzah kembali mendengar suara goib. "Wahai Abu Hamzah, kami telah menyelamatkanmu dari bahaya tercebur sumur dan bahaya dari ganasnya serigala. Dan kami akan melindungimu dari apa yang kamu khawatirkan." Begitulah kisah Syekh Abu Hamzah ditolong oleh serigala. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Abu Nawas dengan seorang Habib. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Baginda Raja yang selalu terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas, kali ini memiliki pertanyaan yang menurutnya akan sulit dijawab. "Abu Nawas, katakan padaku, seberapa pentingkah kita menghormati seorang Habib keturunan Nabi? Dan apa hukumnya mengatur hal ini?" tanya Baginda Raja sambil tersenyum menunggu jawaban cerdas dari Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum dan kemudian menjawab, "Paduka, pertanyaan Anda ini sangat bijaksana. Dan saya sungguh tak menduga dengan pertanyaan ini. Dan pembahasan dari pertanyaan Paduka ini sangat berbahaya dan bisa saja menimbulkan banyak pertentangan. Tapi berhubung Paduka yang bertanya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawabnya. Menghormati seorang Habib keturunan Nabi memang penting Paduka, tapi ada cara untuk memahami seberapa pentingnya itu." Baginda Raja yang penasaran kemudian bertanya, "Lalu bagaimana caranya kita mengetahui seberapa penting kita menghormati mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk pelan dan kemudian berkata, "Paduka, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melakukan sebuah eksperimen sederhana. Mari kita undang 2 orang Habib ke istana. Satu yang benar-benar keturunan Nabi dan satu lagi yang hanya mengaku-ngaku saja." Baginda Raja pun setuju dan memerintahkan pengawal istana untuk mencari 2 orang Habib tersebut. Setelah beberapa waktu, 2 orang Habib itu dihadirkan di hadapan Baginda Raja dan Abu Nawas. Abu Nawas mulai berbicara, "Paduka, coba kita perhatikan sikap dan perilaku mereka. Seorang Habib asli akan menunjukkan sifat-sifat mulia, sementara Habib yang palsu akan terjebak dalam kepura-puraan Paduka. Nah, untuk menguji mereka, kita akan membuat sebuah skenario. Coba kita memberi masing-masing dari mereka sekantong emas. Habib asli pasti akan menggunakan emas tersebut untuk kebaikan. Sedangkan Habib palsu mungkin akan menunjukkan sifat serakahnya." Baginda Raja setuju dengan eksperimen tersebut. Sekantong emas diberikan kepada masing-masing Habib tersebut. Habib pertama yang asli segera mengucapkan syukur dan berkata bahwa ia akan menggunakan emas tersebut untuk membantu fakir miskin dan membangun fasilitas umum. Habib kedua yang palsu malah meminta lebih banyak emas dengan nada meragukan bahwa dia akan melakukan hal yang sama. Melihat hal ini, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, "Abu Nawas, kamu benar. Habib asli itu menunjukkan sifat-sifat yang mulia, sementara Habib palsu terungkap dengan sifat serakahnya." Abu Nawas tersenyum dan kemudian menambahkan, "Paduka yang mulia, hukum menghormati seorang Habib keturunan Nabi adalah menghormati mereka yang benar-benar menunjukkan sifat-sifat mulia dan keteladanan.
Jika mereka hidup sesuai dengan ajaran Nabi, maka mereka memang pantas dihormati. Tapi jika mereka hanya mengaku-ngaku dan tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka kita harus bijak dalam menghormati mereka. Baginda Raja mengangguk tersenyum dan kemudian berkata, Abu Nawas, engkau selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan humor dan kebijaksanaan. Hari ini aku belajar banyak darimu. Kisah selanjutnya. Diceritakan, ada seorang ulama yang mempunyai kekayaan berlimpah. Dia adalah Khalaf bin Tamim. Kekayaan yang dimilikinya tak lantas membuatnya terlena, apalagi sampai lupa diri. Ia justru semakin tekun beribadah dan rajin bersedekah kepada fakir miskin. Pada suatu hari, salah satu karyawannya mengabarkan sebuah berita duka. Tuan Khalaf, ada penduduk desa yang meninggal. Dia adalah orang yang sangat miskin, sehingga ia tak punya kain kafan untuk menutupinya, kata si karyawan memberitahu. Penasaran dengan kabar tersebut, Khalaf segera mendatangi rumah si jenazah. Dan benar saja, setibanya di sana, ia melihat jenazah yang sudah terbujur kaku dengan hanya ditutupi selembar kain. Jenazah tersebut sedang ditunggui beberapa orang yang tak lain adalah kawan-kawannya. Tapi yang membuat Khalaf merasa heran, di atas perut si jenazah terdapat batu bata. Kemudian kawan-kawannya itu memberitahu kepada Khalaf tentang siapa dan bagaimana si mayit semasa hidupnya. Mereka menceritakan banyak hal, mulai dari memuji ibadah yang dilakukan hingga kebaikan-kebaikan yang dimiliki si mayit. Baiklah, sekarang kita urus jenazahnya, kata Khalaf kepada kawan-kawan si mayit. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada mereka. Belilah kain kafan dan keperluan-keperluan lainnya, perintah Khalaf. Tak lupa ia juga menyuruh satu orang untuk mencarikan penggali kubur. Kini tinggallah Khalaf sendirian menunggui si mayit yang terbaring kaku. Tiba-tiba peristiwa mengerikan terjadi. Jenazah lelaki itu bangun dan batu bata yang ada di atas perutnya terjatuh ke tanah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, si jenazah berteriak sangat keras. Binasa, celaka, neraka. Sontak hal ini membuat Khalaf terkejut. Lantas ia mendekati si mayit dan memegang lengan atasnya sambil menggoyang-goyangkan lengannya. Khalaf bertanya, siapa kamu dan apa yang terjadi denganmu? Mayit lelaki itu menjawab, ketika aku masih hidup, aku ikut sebuah aliran keagamaan yang ada di kota Kufah. Salah satu ajarannya adalah menghujat dua sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Aku juga diajarkan untuk berlepas diri dari mereka berdua. Mendengar penuturan si mayit, tentu saja membuat Khalaf semakin terkejut. Tapi karena kasihan melihat kondisi si mayit, Khalaf pun menasehatinya. Bertobatlah dan mintalah ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya, tutur Khalaf. Percuma, sudah tidak ada gunanya. Saat ini aku akan dimasukkan ke dalam neraka, balas si mayit. Lalu bagaimana kau bisa hidup kembali? Tanya Khalaf. Di alam sana aku diberitahu, kamu akan dikembalikan ke dunia untuk menceritakan kepada kawan-kawanmu tentang apa yang kamu lihat di sini. Lalu kau akan kembali ke sini untuk menjalani siksaan yang pedih. Setelah mengatakan beberapa kalimat itu, si mayit kembali dalam keadaan meninggal. Tak berapa lama kemudian, pulanglah kawan-kawan si mayit dengan membawa perlengkapan pemakaman yang mereka beli dari pasar. Aku sudah tidak mau mengurusi jenazah kawan kalian. Silakan kalian saja yang mengurusnya, kata Khalaf kepada mereka. Kenapa Tuan? Apa yang menyebabkan Tuan tidak mau mengurusi jenazah kawan kami? Tanya mereka heran. Setan telah berbicara dengan mulut mayat ini, jawab Khalaf.
Ia pun lalu segera bergegas pergi meninggalkan mereka. Adapun mayat lelaki tersebut lantas diurus oleh kawan-kawannya. Ternyata kawan-kawannya ini juga bagian dari aliran sesat yang dianut oleh si mayit. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyunul Hikayat karya Imam Ibnu Jauzi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Abu Nawas diutus Baginda Raja supaya meninjau asrama penampungan orang-orang gila. Tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan mereka. Sesampainya di sana, Abu Nawas melihat di antara mereka terdapat seorang pemuda ganteng. Penampilannya bersih, tidak mencerminkan seperti orang gila. Merasa si pemuda diperhatikan terus, ia pun menghampiri Abu Nawas. "Hai Tuan, saya ingin mengajukan pertanyaan," kata si pemuda. "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. "Kapankah seorang yang tidur bisa menikmati tidurnya?" tanya si pemuda. "Ketika dia bangun dari tidurnya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana dia dapat menikmati tidur padahal ia sudah bangun?" tanya pemuda itu kembali. "Ya, kelezatan tidur itu sebelum dia tidur," jawab Abu Nawas. Namun pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Bagaimana dapat menikmati kelezatan tidur sedangkan dia belum tidur?" Abu Nawas menjawab, "Kelezatan dan kenikmatan tidur saat dia tidur." Mendengar jawaban Abu Nawas, pemuda gila itu merasa tidak puas. Ia pun lantas berkata, "Orang yang sedang tidur tidak bisa merasakan sesuatu. Bagaimana bisa orang yang tidak sadar bisa merasakan sesuatu?" Abu Nawas terbengong mendengar jawaban pemuda itu. Kali ini ia tidak bisa menjawab pertanyaan si pemuda. Abu Nawas pun lalu bersumpah tidak akan lagi berdebat dengan orang gila. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Abu Nawas menghadiri sebuah pesta pernikahan. Di pesta itu, Abu Nawas disambut penuh hormat dan dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan. Tidak lama kemudian, datanglah kawan Abu Nawas yang terkenal rakus. Ia langsung duduk di samping Abu Nawas dan memakan hidangan yang ada di depannya. Abu Nawas terus memperhatikan kawannya itu. "Ini orang rakus sekali, hampir semua hidangan dimakannya," gerutu Abu Nawas. Di samping makan sebanyak-banyaknya, kawannya Abu Nawas itu sibuk pula mengisi kantong bajunya dengan makanan. Melihat kerakusan kawannya tersebut, Abu Nawas timbul ide untuk mengerjainya. Ia lalu mengambil teko yang penuh berisi air. Diam-diam, Abu Nawas menuangkan air teko tersebut ke kantong baju kawannya. Tentu saja kawannya itu terkejut dan berteriak, "Hei Abu Nawas, kamu gila ya? Masa kantong bajuku kau tuangi air?" bentak kawannya. "Maaf kawan, aku tidak bermaksud jahat," tutur Abu Nawas. "Jelas-jelas kamu berbuat jahat padaku. Kau ingin mempermalukan aku ya?" kata kawannya semakin geram. "Sekali lagi saya mohon maaf kawan, saya tidak ada niatan untuk mempermalukanmu. Tapi tadi kulihat betapa banyak makanan yang ditelan oleh kantong bajumu. Saya khawatir dia akan haus. Karena itu kuberi minum secukupnya," ujar Abu Nawas. Semua tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal mendengar perkataan Abu Nawas. Sementara kawannya itu langsung meninggalkan pesta dengan menahan rasa malu. Dikisahkan kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam,
Saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci, dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangat banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali, sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku, karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang sedianya akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disimpan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula, setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini, bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya, si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas.
Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Abu Nawas ungkap penyebab air laut asin. Raja sampai terbahak-bahak. Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk. Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menemani sang raja jalan-jalan. Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika melintasi tepian pantai, mereka berdua berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangan dengan air laut. Langsung terbesit dalam benaknya akan sebuah pertanyaan. "Hai Abu Nawas, menurutmu kenapa air laut itu asin?" tanya Baginda Raja. "Karena air laut tidak mengalir kemana-mana, Paduka. Ia senantiasa di tempatnya." Nah, untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk, para leluhur kita dulu memberinya garam. Itulah sebabnya air laut menjadi asin, jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan, mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. "Benda apa itu, Abu Nawas? Ayo kita ke sana," ajak Baginda Raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului Baginda Raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. "Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa?" tanya Baginda Raja. "Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya," jawab Abu Nawas. "Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh," ujar Baginda Raja. "Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri," balas Abu Nawas. Dikarenakan penasaran, Baginda Raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda Raja lalu berkata, "Ini kan cermin, Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek?" tanya Baginda Raja. "Coba perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya," ujar Abu Nawas. Baginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda Raja tidak menemukan kejelekan, yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. "Nah, itu sudah tampak jeleknya. Ayo lekas dibuang saja bendanya, Paduka," ucap Abu Nawas. Baginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas. "Kurang ajar kamu, Abu Nawas," balasnya. Abu Nawas dikalahkan seorang anak gembala. Tak diragukan lagi keahlian Abu Nawas dalam mengalahkan lawan bicaranya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Abu Nawas bagaikan anak panah yang menancap pas sasaran. Ini membuat lawan bicaranya mengkerut tak berkutik. Tapi apa jadinya kalau Abu Nawas malah dikalahkan oleh seorang bocah, hingga membuat Abu Nawas emosi? Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana. Dengan sigap, para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan. "Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana sekarang juga."
Abu Nawas yang sedang duduk santai merasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut. "Apakah nggak bisa nunggu besok saja? Aku sedang malas keluar ini," tukas Abu Nawas. "Ini titah paduka raja. Tuan Abu harus mematuhinya," balas si pengawal. Maka dengan berat hati, Abu Nawas memenuhi panggilan raja untuk datang ke istana. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan menghampiri Baginda Raja yang tengah duduk di singgasananya. "Paduka yang mulia, ada gerangan apa paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana untuk belusukan. Aku ingin mengetahui kondisi rakyatku Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Oh begitu, hamba siap menemani paduka," sahut Abu Nawas. Dengan didampingi beberapa pengawal, Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan-jalan keliling Baghdad. Di setiap kampung yang mereka lalui, membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas. Karena kondisi ekonomi rakyatnya kini bertambah makmur dan sejahtera. Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya. Hebat anak itu, domba-dombanya sehat dan gemuk, pasti pandai merawatnya, kata Baginda Raja dalam hati. Karena merasa penasaran, Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas untuk menghampirinya. "Abu Nawas, coba kau tanyakan anak itu, bagaimana cara dia merawat domba-dombanya," bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Siap paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala. Nak, boleh aku tanya sesuatu?" ucap Abu Nawas. "Boleh, silakan tuan," jawab si anak. "Domba-dombamu ini sehat dan gemuk-gemuk. Kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu nih? Yang hitam atau yang putih tuan?" kata si anak balik bertanya. "Domba yang hitam dulu deh," jawab Abu Nawas. "Oh, kalau yang hitam dia makannya rumput basah tuan," balas si anak. "Lalu kalau domba yang putih kamu kasih makan apa?" tanya Abu Nawas kembali. "Yang putih ya sama, rumput basah juga," jawab si anak. Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala mendengar jawaban tersebut. Kemudian ia kembali bertanya, "Domba-dombamu ini per tahunnya menghasilkan banyak bulu ya?" tanya Abu Nawas. "Domba yang mana dulu tuan? Yang hitam apa yang putih?" kata si anak balik bertanya. Dengan sedikit kesal, Abu Nawas berkata, "Yang hitam dulu deh." "Oh, kalau yang hitam banyak tuan, hampir 10 kilo per tahun," jawab si anak. "Kalau domba yang putih berapa kilo per tahunnya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Yang putih juga sama tuan, 10 kiloan lah," jawab si anak singkat. Sementara Abu Nawas masih bisa menahan emosinya. Ia pun kembali bertanya, "Apa dombamu ini juga menghasilkan susu?" Anak gembala itu kemudian menjawab, "Nah, domba yang mana dulu tuan? Yang hitam atau yang putih?" Dengan nada kesal, Abu Nawas membalas, "Yang hitam dululah." "Oh, kalau yang hitam, ya alhamdulillah selalu menghasilkan susu tuan,"
jawab si anak gembala. Memangnya kalau yang putih tidak menghasilkan susu? Tanya Abu Nawas kembali. Yang putih juga sama tuan, tiap bulan pasti menghasilkan susu kok, jawab si anak. Karena tak kuat menahan emosi, Abu Nawas lalu membentak si anak gembala. Bocah, kenapa sih kamu selalu membedakan antara domba hitam dan putih? Kalau ternyata jawabannya sama saja. Si anak gembala spontan ketakutan dibuatnya. Lalu dengan bibir bergetar si anak menjawab, maaf tuan, soalnya kan domba yang hitam itu milik saya tuan. Mendengar alasan si anak gembala, Abu Nawas pun merasa bersalah karena terburu-buru emosi. Oh begitu rupanya, bilang dong nak dari tadi. Maaf ya, sudah marah duluan. Lalu kalau yang putih itu punya siapa nak? Tanya Abu Nawas penuh kelembutan. Yang putih juga milik saya tuan, jawab si anak. Seketika emosi Abu Nawas kembali memuncak. Ia pun memilih untuk meninggalkan si anak gembala. Dasar bocah edian, gerutu Abu Nawas. Sementara Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian tersebut. Dikerjai balik. Karena kebutuhan ekonominya yang mendesak, Abu Nawas terpaksa akan menjual angsa miliknya. Ia pun bergegas pergi menuju pasar hewan. Tapi karena cuaca hari itu cukup panas, di tengah perjalanan Abu Nawas memilih untuk beristirahat sebentar. Saat ia duduk di bawah pohon yang cukup rindang, tiba-tiba datang seseorang menghampiri Abu Nawas. Berapa harga keledaimu? Tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, Tuan, saya mau menjual angsa bukan menjual keledai. Orang itu kembali berkata, saya tidak bertanya kepadamu, saya bertanya kepada angsamu. Ia pun lantas meninggalkan Abu Nawas. Rupanya orang tadi hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Abu Nawas kena batunya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.